Mawar juga datang ke sana dan menyerang mereka. Sesaat, Yu'er mulai memainkan perannya dan berpura-pura melawan Mawar dan menyelamatkan mereka semua. Setelah itu Mawar pun pergi dari sana. Dengan wajah pucat, Yu'er meminta maaf kepada Ding Dali. Namun sesaat ia terjatuh dan pingsan. Xiao Chu, murid dari guru bayi ini, memeriksa Yu'er. Ia mengatakan kalau Yu'er sudah terkena racun ular putih dan ia memiliki cara untuk menyembuhkannya. Mereka pun membawa Yu'er ke sebuah tempat penginapan untuk diobati. Lalu Xiao Chu memberikan salep untuk mengobati Yu'er. Karena mereka berdua laki-laki, akhirnya Yun bersedia untuk mengoleskan salep itu di tubuh Yu'er. Setelah itu, Ding Dali mulai merawat Yu'er dan memberikan perhatian kepada Yu'er. Meskipun ia sudah tahu, ia sudah 2 kali ditipu olehnya. Namun tetap saja, Ding Dali bersikap baik dengannya. Sesaat, Yu'er mengatakan alasan ia keluar dari sekte iblis karena ia menantang perintah Jingwo yang menyuruhnya untuk membunuh Ding Dali. Tentu saja ucapannya itu hanyalah tipu daya supaya Ding Dali bisa kembali percaya kepadanya. Ding Dali mengatakan ia ragu apakah harus mempercayai perkataan Yu'er atau tidak. Namun di sisi lain, ia juga seperti menyayangi Yu'er. Tentu saja Yu'er terkejut mendengarkannya. Ding Dali lalu memberikan obat tersebut dan menyuruhnya untuk beristirahat. Di malam hari, Lukman menghampirinya. Di sini rencana Yu'er untuk mendekati Ding Dali sudah hampir berhasil, dan Yu'er mau kalau Lukman mengurusi keempat teman Ding Dali yang berada di luar, supaya rencana mereka tidak terganggu. Setelah itu, Ding Dali yang menghampiri Yu'er seketika dibuat lemah oleh Lukman. Tentu saja Yu'er menjadi marah karena ia tidak meminta Lukman untuk menyerangnya. Di sini Lukman mencoba menghapus ingatan milik Ding Dali mengenai kenangan ia bersama Yun, Chen Er, dan Zi, supaya rencana mereka esok hari bisa berjalan lancar. Dan setelah itu, Lukman mulai memanipulasi pikiran Chen Er, Zi, dan Yun. Namun manipulasinya itu tidak mempan kepada Xiao Chu karena ia memiliki tanaman yang menjaganya. Dan setelah itu, mereka bertiga yang sudah terbangun langsung berkumpul di sana. Yu'er mulai memainkan perannya dan meminta pertolongan Ding Dali karena saat ini ia sedang diserang oleh teman-teman Ding Dali. Kini mereka semua otaknya sudah dimanipulasi oleh Lukman, dan Ding Dali melawan mereka semua untuk menyelamatkan Yu'er. Tidak hanya itu, Chen Er, Yun, dan Zi saling membenci dan bertarung satu sama lain. Xiao Chu yang mencoba menyadarkan mereka justru terhempas dan terluka. Untung saja Su Yin datang ke sana dan memainkan kecapinya yang membuat mereka akhirnya telah sadar kembali. Lukman yang berada di atas sungguh terkejut melihat kekuatan manipulasinya bisa dihentikan oleh seorang wanita di sana. Singkat cerita, mereka berdua saat ini telah tiba di kolam keabadian, dan Ding Dali lalu mencoba mengambil tanaman tersebut. Namun ia terluka dan terjatuh. Ternyata, tanduk yang dipegang oleh Ding Dali tadi merupakan sebuah gigi ular raksasa, yang dimana apabila ia memegangnya, kekuatan batu merah padam akan bereaksi dan saling berlawanan. Hal tersebutlah nantinya akan dimanfaatkan oleh Yu'er untuk mengambil batu merah padam. Di saat ia hendak menyerang, sesaat ia berhenti. Ia pun mengatakan, di saat ia melihat Ding Dali merasa kesakitan, ia pun juga merasakan sakit tersebut, yang membuat hatinya tidak tega untuk membunuh Ding Dali. Mawar yang kebetulan berada di sana mendengarkan perkataan Yu'er. Ia pun langsung menyerangnya. Ternyata Mawar juga hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Yu'er dan mengambil batu merah padam, supaya Jingwo semakin bangga kepadanya. Alasan ia ingin membunuh Yu'er karena ia sangat tak suka kepada Su Yin yang sangat ia benci.
Mereka berdua pun akhirnya bertarung satu sama lain. Tak lama kemudian, Su Yin datang ke sana dan menyegel batu merah padam agar tidak keluar dari tubuh Ding Dali. Dan setelah itu, ia membantu Yu-er menghadapi Mawar. Di sini, Mawar belum pernah melihat wajah Su Yin, yang membuat ia tidak mengenal Su Yin sama sekali. Demi menyelamatkan Yu-er, akhirnya Su Yin beserta Yu-er terlempar ke sebuah jurang gara-gara Mawar. Ding Dali yang melihat Yu-er telah terjatuh ke jurang seketika menjadi marah. Alhasil, kekuatan batu merah padam kembali aktif. Ia pun menyerang Mawar secara membabi buta. Mawar pun akhirnya kalah, dan terlihat teman-teman Ding Dali sudah datang ke sana. Karena terdesak, Mawar lalu pergi dari sana. Tak lama kemudian, ular raksasa yang sudah tidur selama puluhan tahun akhirnya terbangun dan mulai menyerang mereka. Ding Dali mencoba menusuk pedangnya tepat di kepala ular tersebut. Setelah berhasil menusukkan pedang itu, ia pun terlempar dan pingsan di sana. Di saat ular itu hendak memakannya, Xiao Chu dengan cepat berubah menjadi tanaman dan mengorbankan diri untuk dimakan. Tidak hanya itu, Xiao Chu juga meledakkan dirinya dan berhasil memusnahkan ular tersebut. Terlihat pedang milik Ding Dali seketika kembali kepadanya. Kini tanaman yang mereka cari sudah berhasil didapatkan berkat Xiao Chu yang telah mengorbankan dirinya. Mereka pun sangat bersedih melihat itu semua. Singkat cerita, Yu-er saat ini ternyata masih hidup, dan Su Yin membuatkan obat untuk luka Yu-er. Namun tetap saja, Su Yin masih diam dan tidak mengatakan kalau ia merupakan ibunya Yu-er. Singkat cerita, Mawar yang kembali ke istana sekte iblis menceritakan kalau Yu-er telah tewas. Hal tersebut membuat Lukman menjadi marah, karena sedari awal, Lukman ini memang menyukai Yu-er. Tidak hanya itu, Mawar juga membohongi Jingwo dan berkata kalau orang yang membunuh Yu-er merupakan seorang wanita yang tidak ia kenal, yang secara tiba-tiba mengganggu dan menggagalkan misinya untuk merebut batu merah padam. Mendengarkan pernyataan dari Mawar, tentu saja Jingwo tidak percaya. Ia tahu kalau Mawar telah berbohong. Jingwo lalu menamparnya dan hendak membunuhnya. Mawar akhirnya mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Yu-er. Ia melakukan itu supaya mendapatkan pengakuan dari Jingwo. Dan ia juga membenci Yu-er karena Jingwo selama ini tidak pernah menganggapnya ada dan selalu saja mencintai Su Yin yang telah meninggal. Jingwo yang marah besar kepadanya lalu hendak membunuh Mawar. Reki lalu sujud dan memohon agar Jingwo tidak membunuh Mawar karena Mawar merupakan adik dari seorang raja iblis, yaitu si Tuba. Takutnya kalau Jingwo membunuh Mawar, Tuba akan datang membalaskan dendam ke mereka. Mendengarkan hal itu, Jingwo tidak jadi membunuhnya. Kembali ke Gunung Zu, mereka berempat saat ini telah berhasil mendapatkan tanaman obat tersebut. Namun sayangnya, Xiao Chu telah tewas demi mendapatkan tanaman itu. Guru Bai berpura-pura tegar dan menyuruh mereka berempat untuk tak usah merasa bersalah. Karena Xiao Chu merupakan anak didiknya yang bukan seorang manusia, melainkan sebuah tanaman yang ia ciptakan yang menyerupai bentuk manusia. Tanaman itu pun diberikan kepada Guru Bai, dan Guru Bai pergi dari sana. Di lain sisi, luka bekas ditampar oleh Jingwo kini masih membekas di pipinya. Lalu setelah itu ia bertemu dengan Jingwo. Di sana, Jingwo sesaat memberikan obat untuk menghilangkan luka di pipinya dan meminta Mawar untuk tak usah melakukan tindakan di luar dari perintahnya. Untuk kali ini ia memaafkan Mawar karena Jingwo yakin Yu-er tak akan mati dengan mudah dan ia percaya anaknya itu saat ini pasti masih hidup.
Mawar pun meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Kini, Zheng telah sehat dan pulih kembali. Ding Dali sangat senang melihat sahabatnya itu sekarang sudah bisa berjalan dan sehat kembali. Lalu mereka melihat Guru Bai yang menangisi kematian Xiao Chu. Meskipun Xiao Chu merupakan manusia ciptaannya, namun ia menganggap Xiao Chu seperti anaknya sendiri yang ia rawat sejak kecil. Setelah itu, mereka berdua menghampiri Yun yang sedang memanjatkan doa untuk kakek moyangnya, yaitu Tai King yang merupakan pemimpin Gunung Zu pertama terdahulu. Melihat itu semua, Ding Dali memiliki ide. Ia saat ini mau mereka bertiga membentuk sebuah persaudaraan. Zheng setuju akan hal itu dan mengajak Yun untuk bersama-sama mengikat tali persaudaraan. Namun di sini Yun menolak karena sebagaimana yang kita tahu, Yun saat ini tidak menginginkan bersaudara dengan Ding Dali, melainkan saat ini ia sudah menyimpan perasaan kepadanya. Namun Yun memilih untuk diam dan tidak menyatakan perasaannya tersebut. Akhirnya, Ding Dali dan Zheng mengikat tali persaudaraan di hadapan makam Tai King. Dan mulai saat ini, mereka akan saling menjaga satu sama lain. Setelah itu, Ding Dali dan Zheng minum bersama. Zheng mengatakan ia sangat senang bisa bersaudara dengannya. Dan kini ia memutuskan untuk menjadi tabib, sama seperti Guru Bai, agar kelak ia bisa membantu Ding Dali apabila suatu saat nanti Ding Dali terluka. Tentu saja keputusannya itu sangat didukung oleh Ding Dali. Singkat cerita, malam pun tiba. Ia lagi-lagi meniup peluit milik Yu-er dan mengirim sebuah pesan menggunakan burung tersebut. Di lain sisi, Mawar sangat terkejut melihat Yu-er yang kini masih hidup. 因为宗主已经知道补，但这又怎么样？他没有责徒妹的位置比你重要多了。女儿迟来复命。Lalu Jingwo mengatakan ia sudah tahu tentang kejadian yang menimpa Yu-er. Misinya gagal saat ini juga bukan kesalahan Yu-er, melainkan kesalahan Mawar. Lalu Jingwo bertanya sesuatu hal, yaitu apakah Ding Dali saat ini masih mempercayai Yu-er atau tidak. Sesaat, Yu-er terdiam sejenak, dan tiba-tiba part keempat pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.